Modiar dikunci PKS dan Partai Demokrat. Posisi Nasdem semakin terjepit. Ya, menjelang pemilu 2024 ini, Partai Nasdem melakukan manuver yang cukup ugal-ugalan, yakni mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Sebagaimana kita ketahui bahwa si Anies ini kerap berseberangan dengan pemerintah pusat saat menjabat sebagai Gubernur DKI dulu. Di antaranya yang paling kentara adalah dia menolak permintaan Jokowi untuk melakukan normalisasi sungai. Anies ngotot dengan programnya naturalisasi sungai, yakni mengembalikan kondisi sungai seperti sedia kala sebelum terjamah oleh manusia. Seperti di pinggirnya ditambahan tanaman lebat, dengan begitu air sungai akan terserap kembali ke dalam tanah secara alamiah. Dan ekosistem sungai juga kembali sebagaimana kondisi yang aslinya. Sebenarnya sangat bagus tujuan program Anies itu, karena siapa sih yang tidak ingin sungai-sungai di Jakarta bersih dan ekosistemnya tidak terganggu. Akan tetapi meskipun tujuannya bagus, kalau tidak realistis ya tidak ada gunanya juga, Ferguson. Ya karena pasti tidak akan terwujud. Ibarat ada orang yang bercita-cita menaikkan haji kedua orang tuanya, tetapi ia berusaha mendapatkan uang untuk dana haji itu dengan berinvestasi di Dream for Freedom. Tidak pelak bukannya jadi berangkat ke tanah suci, yang ada malah buntung, karena DAF adalah investasi bodong. Terakhir, program Anies naturalisasi sungai benar-benar tidak terwujud, alias hanya ada di angan-angan saja. Naturalisasi muncul sebagai antitesis dari naturalisasi sungai di zaman Ahok. Namun bedanya normalisasi dikerjakan, kalau naturalisasi tidak dikerjakan. 5 tahun ini sama sekali tidak ada titik naturalisasi di sungai, demikian kata anggota DPRD Yuke Yurike. Sedangkan Wagub DKI Jakarta kala itu Riza Patria ngeles program naturalisasi sungai mangkrak karena di sekitar sungai yang hendak dinaturalisasi ada masalah, yakni banyak tanah yang belum bersertifikat. Nah, kepala daerah yang gak putus bekerja tetapi banyak bacot masa manis inilah yang hendak diusung oleh Nasdem. Lalu apa tujuannya? Mau merebut suara dari mantan pendukung Prabowo yang kecewa ketum Gerindra itu menjadi Menteri Jokowi. Sekarang para kampret yang gagal move on itu berada di belakang Anies Baswedan. Jadi dengan Nasdem mengusung Anies, harapannya pendukung Anies juga turut mendukung Nasdem. Kura-kura begitu. Di samping itu Nasdem juga yakin bakal dapat koalisi karena PKS dan Partai Demokrat sudah ditolak duluan bergabung dengan koalisi pengusung pemerintah. Dengan PKS dan Partai Demokrat bergabung ke koalisi pengusung Anies, otomatis Nasdem menjadi partai pemimpin koalisi. Ketika Nasdem menjadi pemimpin koalisi, maka harapannya kursi menteri mereka yang paling banyak dapat. Jadi benar-benar sekali mendayung 30 terlampau. Cukup dengan mengusung Anies, maka Nasdem akan dapat suara yang banyak dari kampret dan kadrun, jadi pemimpin koalisi perubahan dan dapat jatah kursi menteri terbanyak dibandingkan dengan partai lain. Hanya saja masalahnya, apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Meskipun Nasdem sudah mendukung Anies, pendukung Anies tetap saja tidak mau mendukung partai itu. Terbukti dengan elektabilitasnya Nasdem yang tidak naik-naik pasca deklarasi pengusungan ex-gubernur Tata Kata itu. Celakanya Nasdem justru mulai ditinggalkan oleh pendukungnya yang lama, seperti berdasarkan hasil survei. Elektabilitas partai itu malah turun setelah menyatakan mengusung Wan Anies pada Pilpres 2024. Di samping itu beberapa kader juga mengundurkan diri dari Nasdem, mulai dari Niluh Jelantik, Enggar Tiartolukito dan Siswono Yudhowisodo, serta partai calon pengusung lain berebut kursi cawapres. Bahkan Partai Demokrat sudah terkesan memaksa agar ketumnya AHY yang menjadi cawapres Anies. Jadi bisa dibilang mengusung Anies bukannya bikin bahagia tetapi malah bikin mumet. Hal inilah yang kemudian membuat Paloh berpikiran untuk kembali ke Jokowi. Tetapi ketika Nasdem kembali ke Jokowi dan batal mengusung Anies, maka menjadi ancaman tersendiri dari PKS dan Partai Demokrat, yakni kedua partai itu terancam tidak dapat koalisi. Hal inilah yang kemudian membuat Partai Demokrat dan PKS secepat kilat mengunci Nasdem agar tidak pindah ke lain hati. Pertama, Partai Demokrat langsung deklarasi mengusung Anies meskipun ketum mereka belum sah jadi cawapres. Begitupun dengan PKS juga sudah deklarasi bakal mengusung Anies, meskipun nasib akhir yang disodorkan jadi cawapres belum ada kejelasan. Sudah tidak peduli siapa cawapres Anies, yang penting koalisi dengan Nasdem dan Demokrat terbentuk. Inilah kenapa ketika relawan Anies banyak yang mengusulkan Khofifah sebagai cawapres, PKS ikut-ikut setuju. Nah, dengan Partai Demokrat dan PKS resmi mengusung Anies ini, maka Nasdem tak punya alasan lagi untuk keluar dari calon koalisi perubahan. Coba kalau kedua partai itu tidak kunjung deklarasi mendukung Anies,
Bisa saja Nasdem mengelas bukannya tidak mau memperjuangkan Anies sebagai capres, tapi hingga detik ini tidak ada kesepakatan dengan ketiga partai. Ujung-ujungnya Nasdem kembali bergabung ke PDIP dan namanya masih harum di mata pendukung Anies. Karena yang mereka tanggap, Nasdem sudah memperjuangkan Anies walaupun gagal. Selamatlah partai itu dari cengkeraman PKS dan Demokrat. Sekarang posisi Nasdem serba salah. Mau keluar dari calon koalisi perubahan tidak ada alasan. Karena PKS dan Demokrat sudah sepakat membentuk koalisi dan mendukung Anies. Sedangkan kalau tetap bersama kedua partai itu, tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa betul? Demikian artikel ini ditulis oleh Ferry Padeli. Terima kasih.